akan bercerita suatu cerita. Ini gambar apa ya kira-kira ya? Kuda. Gambar kuda. Nah, namun kuda ini mempunyai nama. Siapa namanya? Namanya adalah Koko. Apa? Ya, jadi judul hari ini adalah Koko yang cerdik. Siapa? Koko yang cerdik. Nah, di sini ada seseorang sedang naik apa ini? Naik kuda. Nah, ini adalah Sason. Siapa namanya? Sason seekor kuda yang perkasa. Tubuhnya berkilat, kuat dan kekar. Nah, larinya kencang, laksana anak panah. Kalau panah ditarik langsung lari. Nah, dan dimanapun dia berada, dia selalu dipuji-puji orang. Terus, sementara, nah sama nggak yang tadi di sana? Beda ya. Ini adalah Koko, yang depan tadi adalah Sason. Nah, sementara Koko adalah seekor keledai dungu. Dungu itu apa? Dungu itu bisa dikatakan tidak pintar. Dimanapun dia selalu dicaci maki. Caci maki itu apa? Diejek oleh orang. Segala perbuatannya selalu dianggap salah. Tenaganya lemah sekali. Tetapi Koko itu sabar. Semua hinaan diterimanya. Ketika ada orang menghina, dasar kamu kuda jelek, dia tidak membalas ejekan orang itu, tetapi dia apa? Bersabar nih kan? Orang melempari dia untuk dia pergi, ya. Terus suatu hari terjadi pemberontakan atau perkelahian di negara Raja Apollo dengan pemberontak bernama Abuto. Nah, pemberontaknya adalah Abuto. Abuto semakin besar kepala saja. Hatinya bangga karena banyak desa telah jatuh ke dalam kekuasaannya. Nina adalah si Abuto, dibantu siapa? Sason. Nah, melihat desa-desanya banyak dikalahkan, Raja Apollo maju ke medan perang. Nih, Raja Apollo-nya maju ya. Beliau menaiki Sason. Nah, dia naiki Sason yang perkasa. Sehingga pemberontak banyak yang berlarian mereka semua nih. Lari semua kan? Karena rajanya turun langsung bersama kuda yang perkasa. Akhirnya mereka menyerah dan negara Apollo akhirnya sejahtera lagi. Kemudian setelah memenangkan perang, nama Sason ini semakin terkenal. Menjadi kuda pujaan semua. Hebat kamu Sason, hebat kamu. Kamu sudah membantu raja memenangkan peperangan. Untuk itu, raja memberi sesuatu yang sangat pantas bagi Sason. Apa kira-kira ya? Wah, ternyata Sason dibikinkan kandang yang bagus sekali. Dindingnya itu terbuat dari emas. Emas itu mahal atau murah? Cantik atau jelek? Cantik. Nah, Sason diberi kandang yang bagus, yang bersih, setiap hari dibersihkan oleh pelayan istana. Dan juga diberi makanan yang enak-enak. Nah, sayangnya Sason ini karena dipuji, diberi kemewahan, dia menjadi apa? Sombong. Dan dia pun apa? Selalu membusungkan. Aku kan udah kesukaan raja. Dia menyombongkan diri. Dan apa yang terjadi selanjutnya ya? Nah, pada hari Minggu, masih ingat namanya ini siapa?
Koko. Koko ini nggak seperti Sason. Koko ini setiap hari dia bekerja, sedangkan Sason ini dia hanya tidur-tidur, makan, minum di dalam kandang. Nah, suatu hari Koko ini bekerja, ngapain ya? Angkat kayu. Ya, dia disuruh orang untuk mengangkat kayu ke istana untuk dipakai masak. Nah, suatu hari siapa? Kokonya berjalan membawa kayu di atas bumi. Dia bertemu di pinggir jalan bersama si Sason. Terus Sason bilang, "Hei Koko, kamu kemana?" "Ini Sason, aku mau ke istana mengantarkan kayu ke mana?" Kerajaan. "Ke istana, ke dapur istana untuk masak." Dia bilang, "Hei keledai dungu, hei keledai jelek." Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian pun apa? Koko menjelaskan bahwa dia sedang membawa kayu ke dapur istana. Dan potongan kayu ini sangat berat sekali, Sason, katanya. Kemudian Sason bilang, "Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk membawa potongan kayu ini, Koko?" Kemudian Koko bilang, 1 jam, Sason. Kekuatanku cuma begini saja. Aku amat lemah dibandingkan denganmu. Kemudian Sason bilang, hahaha, kamu ini dasar kuda lemah. Masa bawa 1 karung saja membutuhkan 1 jam? Kayak aku dong. Aku bisa membawa hanya 10 menit saja, kata si Sason. Kemudian si Koko punya ide. Bagaimana kalau aku kerjain saja Sason sombong ini ya? Akhirnya Koko bilang, "Benarkah katamu Sason bahwa kamu bisa membawanya dengan hanya 10 menit? Kalau aku sih nggak sanggup, Sason. Aku hanya sanggup 1 jam membawanya." Kemudian Sason bilang, "Ya iyalah aku bisa, aku kan adalah kuda yang hebat." Terus Koko bilang, "Kalau benar, coba bang buktikan kepadaku bahwa kamu itu hebat, Sason." Akhirnya dengan bodohnya, dengan kedunguan si Sason, dia pun mengangkat mengambil kayu itu dan berlari. Dia mau membuktikan kekuatannya kepada si Koko. Bolak-balik naik dari kudanya, balik lagi. Sedangkan si Koko ngapain? Koko ngapain ya? Ambilin. Kokonya hanya tidur-tidur saja, menunggu Sason membawa kayu itu. Dia duduk sandaran kan? Dia mau menguji, benar nggak ya Sasonnya ini hebat? Nah, tapi Sason karena mau dipuji, mau membuktikan diri, dia melakukan pekerjaan itu. Dan akhirnya apa? Sason pun berhasil mengangkat kayu itu. Walaupun dia berhasil, tapi dia capek. Tidak seperti siapa nih? Kokonya hanya duduk saja. Setelah itu, nah akhirnya si Koko memuji. "Wah, hebat sekali kamu, Sason. Kau begitu hebat. Aku percaya bahwa kamu adalah kuda yang sangat hebat," sambut si Koko sambil tersenyum. Nah, dari cerita ini siapa yang mau dibodohi? Koko. Si Sason maunya saja ya, supaya dipuji dia membuktikan bahwa dia kuat kepada si Koko. Akhirnya apa? Si Koko pun tidak melakukan pekerjaan yang beratnya kan? Karena dia berhasil apa? Menipu si Sason yang
sombong. Kira-kira dari Itu cerita belum habis. sudah? Sudah. Nah, kira-kira dari cerita ini kalian mau seperti Sason atau seperti Koko? Mau seperti Koko. Koko kenapa tadi? Dia sabar, sedangkan Sason dia apa? Dia sombong karena apa? Kekuatannya ya. Jadi kita tidak boleh seperti Sason yang sombong, tetapi kita seperti siapa? Koko yang sabar dan baik hati. Mengerti? Oke, sekian cerita kita. Kita dadah dulu kamera. Dadah. Dadah.